Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها الحاضرون اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan juga inayah yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Walhamdulillah, di kesempatan ini kita kembali insyaallah taala melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Al-Fawaidul Jaliyah fi Tauhidi Rabbil Bariyah karya Asy-Syaikh Khalil Lafi As-Sihli hafizahullahu taala wa ra'ah. Pelajaran kita ini sempat terhenti mungkin sekitar 1 tahunan atau lebih, dan kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita memulai kembali di majelis ini. Mungkin sedikit berbeda suasananya, semoga tidak mengurangi keberkahan daripada majelis kita ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh asma-Nya yang husna dan juga seluruh sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala madarat lahir dan batin, madarat dunia dan juga agama, juga madarat di kehidupan akhirat nanti. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan faidah yang ke-17. Al-faidatus sabi'ata asyara. Faidah yang ke-17 dari sekitar 40 inti materi At-Tauhid. Di sini beliau membahas tentang alamat qabulil ibadah. Tanda-tanda atau ciri-ciri diterimanya amal ibadah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwa hidup itu untuk ibadah. Ketika Allah membebani kita semua dengan takalif al-ibadat, dengan beban-beban ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya tidak membiarkan kita beribadah sesuai kehendak kita masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya.
Dan sekali lagi, ini bagian daripada kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak membiarkan kita beribadah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Tapi Allah berikan tuntunan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya berupa Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para nabi dan rasul, terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada kita tentang wahyu Allah. Bagaimana cara kita mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, baik secara lahir ataupun batin. Nah, salah satu di antara bimbingan Allah dan juga Rasulnya terkait dengan masalah ibadah adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memperhatikan tata caranya saja, tapi lebih dalam dari itu. Bagaimana kita punya perhatian tentang ibadah kita, apakah ibadah kita bisa diterima di sisi Allah ataukah tidak. Dan ini yang sejatinya para jamaah yang dirahmati Allah menjadi ujian bagi kita semua. Kita beribadah kepada Allah dalam kondisi sesungguhnya kita tidak mengerti apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak, dan begitu. Tadi barusan saja kita mengerjakan sholat zuhur. Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa sholat zuhur yang barusan saja kita kerjakan itu diterima di sisi Allah? Ada enggak jamaah? Siapa yang bisa memastikan, iya zuhur saya tadi sudah diterima di sisi Allah? Tidak ada di antara kita seorang pun, setakwa apapun kita, tidak ada yang bisa memastikan apakah ibadah yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Kita hanya bisa berharap besar dan hanya bisa memunculkan rasa khawatir, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nasib amal kita ini, apakah diterima ataukah tidak. Dan ketika seseorang memiliki rasa takut di dalam hatinya, memiliki rasa khawatir di dalam hatinya, setelah dia berbuat kebaikan, setelah dia melakukan amal ibadah, dia khawatir apakah Allah menerimanya ataukah tidak. Muncul kekhawatiran dalam dirinya. Ini kata para ulama termasuk alamatul iman. Di antara ciri keimanan yang ada pada diri seseorang, orang beriman itu kalau selesai melakukan kebaikan, dia tidak ujub, tidak takabur. Yang ada justru adalah rasa khawatir, apakah Allah menerimanya ataukah tidak. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah, ternyata tanda-tanda diterimanya amal ibadah itu dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Paling tidak ini menjadi satu informasi, satu kabar bagi kita untuk kita termotivasi. Bagaimana kita memperbaiki amal-amal ibadah kita sehingga berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata ada tandanya. Apakah ibadah kita diterima di sisi Allah ataukah tidak? Itu memiliki tanda-tanda. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita. Ada 3 poin yang beliau sampaikan di sini, para jamaah yang dirahmati Allah. Di antara tanda-tanda diterimanya amal ibadah adalah at-taufiq lil ilmin nafi wal amalis salih. Kita mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Jadi kalau orang di masa hidupnya selalu berjuang untuk bisa menuntut ilmu agama, kemudian dia selalu berusaha bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan ilmunya itu di dalam amal saleh, maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu kabar baik bagi kita. Dalam kondisi seperti itu sesungguhnya menunjukkan bahwa orang ini amal-amalnya diterima di sisi Allah. Bisa kita lihat di surat Muhammad
ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang ihtadaw, orang-orang yang mau menerima hidayah, mau menerima petunjuk. Petunjuk itu akan didapat di mana? Tempat atau situasi dan kondisi untuk orang itu lebih maksimal bisa mendapatkan petunjuk Allah dan Rasulnya di mana? Di mana, ikhwan? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Nah, orang-orang yang mau menerima petunjuk, mau menerima syariat Allah, mau menerima agama Allah, mau menerima halal dan juga haram, mau menerima aturan Allah dan Rasulnya, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk itu kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ketakwaannya. Zadahum hudan wa atahum taqwahum. Kapan kita mendapatkan tambahan hidayah itu? Kapan kita mendapatkan ketakwaan diri kita kepada Allah? Kapan, ikhwan? Lihat ayatnya. Ketika kita ihtadaw, mau mencari petunjuk, baru faidahnya akan dihasilkan. Zadahum hudan. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan petunjuk itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan, tambahan-tambahan petunjuk, maka kitanya harus berusaha mencari petunjuk itu. Sebagaimana kalau kita ingin mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, maka wasilah-wasilah yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat harus kita tempuh. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi SAW sering menjelaskan tentang model pembahasan seperti ini. Bahwa ternyata kita akan menghasilkan sesuatu itu ketika kita menempuh wasilahnya. Jadi jangan bermimpi kita itu dapat hidayah taufik. Jangan pernah berangan-angan kita itu mendapatkan bekal takwa yang terbaik, kalau kemudian wasilah-wasilah ke arah situ tidak pernah kita mau tempuh. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika Allah menambahkan hidayah itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ketakwaan, itu pertanda bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan, apa yang kita upayakan untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah, berarti itu diterima di sisi Allah. Jadi kalau orang semakin bertambah hidayah yang ada pada dirinya, semakin bertambah ketakwaan yang ada pada dirinya, itu merupakan ciri bahwa apa yang dia lakukan dari kebaikan sebelumnya itu diterima. Kenapa? Karena dia diganjar. Ganjaran orang yang ihtadau adalah ziyadat al-hidayah. Ganjaran orang yang mau menerima petunjuk, mencari petunjuk Allah, Allah tambahkan petunjuk itu. Nah, ketika bertambahnya petunjuk berarti kita diganjar sama Allah. Allah tidak akan mengganjar amalan yang kita lakukan, kebaikan yang kita kerjakan, kalau kemudian Allah tidak menerima kebaikan kita. Ketika ganjaran itu ada, diberikan oleh Allah kepada kita, berarti menunjukkan bahwa amal kebaikan yang kita lakukan sebelumnya itu diterima. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari ihsan itu adalah ihsan berikutnya? Ya kan? Kalau dalam bahasa para ulama, inna min jaza al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan, di antara ganjaran dari kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang dihasilkan setelahnya. Inna min alamat qabul al-hasanah ba'daha. Di antara tanda ciri diterimanya satu kebaikan, Allah mudahkan orang itu melakukan kebaikan berikutnya. Nah, ini masih bulan Syawal ya. Tanggal berapa? Tanggalnya saja sudah lupa gitu. Tanggal berapa, ikhwan? 21, 22.
Iya. Khilaf para ulama ya. Intinya ada di 10 terakhir Syawal, 10 terakhir Syawal. Para jamaah yang dirahmati Allah, para ulama sering mengingatkan kita ya. Bulan Syawal itu dan seterusnya seharusnya kita juga banyak muhasabah, banyak menghitung diri tentang apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Ternyata ciri Ramadan kita makbul di sisi Allah adalah ketika kita di bulan Syawal dan seterusnya paling tidak amal kita bertahan. Artinya istiqomah. Salat malamnya masih ada walaupun dengan ritme yang berbeda, ya dengan kadar yang berbeda, tapi jenis amalnya paling tidak masih ada. Bacaan Quran tadarrusnya itu masih ada, infak sedekahnya masih jalan. Begitu ya. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya masih tetap bertahan. Nah, kalau kondisi kita di bulan Syawal seperti itu, maka itu merupakan pertanda bahwa Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, ya, bubar Ramadan, bubar juga amal-amal ibadahnya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya itu pertanda buruk. Berarti Allah itu tidak mengganjar Ramadan yang kita kerjakan sebulan kemarin. Buktinya apa? Setelah Ramadan selesai juga ibadahnya. Orang tidak ngerti lagi ya salat fardu 5 waktu. Ya, boro-boro tahajudnya begitu ya. Salat fardunya saja kembali ditinggalkan. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing di bulan Syawal seperti ini. Supaya kita betul-betul bisa memahami Allah itu ridho enggak kepada kita. Allah itu menerima amal ibadah kita atau tidak. Maka kunci dalam kehidupan kita ini bagaimana kita istiqomah dalam beribadah. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini yang pertama. Orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menurut ayat ini ada 2 ganjaran baginya. Pertama, dia akan mendapatkan ilmu nafi, jelas. Karena orang yang mencari petunjuk pasti dapat petunjuk itu. Orang yang mencari ilmu, insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dia untuk dapat ilmu. Ditambah lagi dia mendapatkan amal saleh. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, untuk bisa beramal saleh itu kan syarat utamanya apa? Ilmu dulu kan gitu. Ilmu ini para jamaah yang dirahmati Allah yang akan terus mendorong kita untuk beramal saleh. Karena ilmu tidak akan ridho ketika dicari kemudian tidak dipraktekkan. Maka kuncinya adalah terus belajar. Semakin kita lama belajar, semakin kita serius belajar, semakin bertambah ilmu kita, semakin ilmu itu terus mendorong kita, mendesak kita supaya kita beramal. Maka kalau orang ngaji terus, kemudian tidak ada prakteknya, ini ngajinya belum benar. Dia harus terus memaksimalkan cara dia untuk mendapatkan ilmu syar'i tersebut. Karena ternyata buah daripada ilmu nafi adalah amal saleh. Dan itu gambaran orang yang mendapatkan hidayah taufik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, yang kedua, di antara tanda Allah menerima amal ibadah kita adalah tayassur al-umur. Dimudahkannya segala urusan kita. Mudah itu para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kali dimaksud adalah kemudahan kita di dalam menyikapi masalah yang sifatnya maknawiyah. Ada orang mungkin secara kasat mata sepertinya dia masih sedang kesulitan, kesusahan. Tapi Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah berikan taufik kepada dirinya untuk bisa sabar menghadapi kesulitan itu. Maka sabarnya itu adalah merupakan kemudahan yang Allah anugerahkan. Walaupun dia mungkin belum secara totalitas keluar dari masalah itu. Tapi Allah kasih kemudahan dia untuk bersabar. Nah, sabar itu anugerah, kemudahan dari Allah.
Karena musibah itu akan terasa ringan ketika disikapi dengan sabar. Musibah akan semakin bertambah, masalah akan semakin bertambah dengan masalah yang banyak ketika orang tidak sabar menghadapinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di saat kita dimudahkan di dalam segala urusan kita, paling tidak Allah berikan taufik, kemudahan ke dalam hati kita untuk tidak terpengaruh buruk oleh setiap kesulitan hidup, maka sesungguhnya itu taisir dari Allah. Itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan para jamaah yang dirahmati Allah di surat Al-Lail ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ke-6. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Apa kelanjutannya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang a'ta, memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Al-husna itu maknanya bisa surga. Al-husna itu maknanya bisa pahala terbaik di sisi Allah. Jadi 3 ini ya. Pertama, dia dermawan dengan kebaikan yang ada pada dirinya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan idenya. Kemudian dia bertakwa. Dermawan, bertakwa, kemudian punya iman kepada pahala yang dijanjikan. Iman kepada kehidupan akhirat, adanya surga dan neraka. Maka baru menghasilkan faidahnya. Apa faidahnya? Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah pasti akan berikan kemudahannya. Dia akan dimudahkan urusannya. Syaratnya tadi, dermawan, bertakwa, kemudian punya iman kepada kehidupan akhirat, punya iman kepada janji pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan pada dasarnya ketika orang melakukan satu kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan yang lainnya dengan sangat mudah, itu sesungguhnya merupakan ciri bahwa amal kita diterima di sisi Allah. Makanya ya kenapa Allah dan Rasulnya selalu mewanti-wanti kita untuk istiqomah. Orang itu kalau istiqomah kan berarti berlanjut ya, continue. Kalau dia punya amalan bacaan Quran, tadarrus Al-Quran, itu terus continue. Nah, misalkan bacaan Quran pertama dengan bacaan kedua, dengan ketiga dan seterusnya. Ketika bacaan pertama menghasilkan bacaan yang kedua, maka berarti ini pertanda bacaan yang pertama ini diterima. Kenapa? Karena Allah mengganjarnya dengan dimudahkannya dia melakukan kebaikan yang semisalnya setelahnya. Demikian pula kalau kita lanjutkan dengan bacaan ketiga, dengan bacaan keempat, dengan bacaan kelima, dan seterusnya sampai mati. Ini menunjukkan berarti amal-amal kita itu selalu diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena selalu menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini beliau katakan ainusahil alaihi amrahu wa naj'aluhu muyassaran lahu kulla khair muyassaran lahu tarka kulla syarr li'annahu ata bi asbabil yusri fayassarallahu lahu bidzalik. Jadi yang dimaksud fasanu yassiruhu lil yusra, maksudnya Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan mudah baginya untuk melakukan setiap kebaikan dan mudah pula baginya meninggalkan setiap kejelekan karena dia telah mendatangkan sebab-sebab kemudahan sehingga Allah pun memudahkan baginya urusannya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang pasti menginginkan kemudahan, begitu ya. Cuman sayang ya, orang itu selalu memburu kemudahan-kemudahan duniawiyah. Lihat kehidupan canggih zaman kita sekarang, segala sesuatu serba instan, begitu kan? Segala sesuatu serba online, begitu ya. Sekarang jarak bukan lagi masalah, gitu kan? Beragam macam kemudahan ya ditawarkan untuk kehidupan manusia.
Orang yang ngurusin satu urusan betul-betul memberikan kemudahan semudah-mudahnya. Para pemimpin kita terus melakukan perombakan pelayanan masyarakat dengan semudah-mudahnya. Yang dulu mungkin 1 tahun belum kelar-kelar, sekarang 1 bulan bisa selesai. Begitu ya. Kemudahan itu diinginkan oleh manusia. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit di antara manusia yang kemudian meminta kemudahan kepada Allah untuk urusan agamanya. Karena ternyata para jamaah mempraktekkan agama itu tidak semudah membalikan telapak tangan, ya kan? Kalau bukan karena taufik dan hidayah dari Allah, kalau bukan karena inayah dari Allah, kita nggak mungkin bisa sholat zuhur. Sok bandingkan orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Banyak mana Pak? Allahu alam ya, kita nggak pernah ngitung. Tapi ditebak-tebak saja, dikira-kira. Orang sholat dengan orang tidak sholat banyak mana? Banyak yang tidak sholat. Wanita yang berhijab dengan yang tidak berhijab banyak yang mana? Banyak yang tidak berhijab. Orang jahat dengan orang baik banyak yang mana? Banyak orang jahat. Begitu kan? Baik para jamaah. Padahal sholat itu sebetulnya ringan saja, mudah saja. Tapi kenapa banyak orang yang berat mengerjakannya? Dengan 1001 dalih. Saya sibuk, saya masih kotor, saya masih berkeringat. Ya, saya belum pensiun, saya masih muda. Beragam dalih dikemukakan. Padahal sebentar saja. Allah itu minta kita sholat berapa jam sehari semalam? Yang wajib dulu saja, nggak usah yang sunnah-sunnah. Berapa jam ikhwan? Allah minta kita sholat dari 24 jam berapa jam? Nggak sampai sejam ya? Nggak sampai sejam. Kalau kita rata-ratakan 10 menit saja sholat, 5 kali berapa menit jadinya? 50 menit, tidak sampai 1 jam. Kalau dirata-ratakan 10, tapi banyak ya orang kita ini, orang Indonesia, sholatnya tidak 10 menit. Lebih ringkas dari itu. Kalau ada imam lama-lama itu diprotes begitu. DKM-nya didatangi, itu imamnya siapa? Ya, jangan panjang-panjang gitu kalau sholat itu. Apalagi sholat zuhur. Banyak pelanggan ini. Gitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah kita pakai standar yang tumak nina. 10 menit. Kalau 5 kali cuman 50 menit. Dibandingkan 24 jam. Enteng atau berat? Mudah kan? Enteng. Allah cuma minta 50 menit. 50 menit. Tapi kenapa banyak orang yang gak sholat? Nah ini taufik, hidayah dan inayah. Berarti orang itu tidak diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Maka kemudahan ini luar biasa. Maka minta kemudahan kepada Allah. Allahumma yassir umurana wa umura walidayna wa umura jami'al muslimin. Ya Allah mudahkan urusan kami, urusan kedua orang tua kami. Ya Allah mudahkan seluruh urusan kaum muslimin. Terutama urusan agama ini. Semoga kita dimudahkan belajar tauhid, dimudahkan mempraktekkan akidah dengan baik. Semoga kita dimudahkan ibadah dengan baik, dimudahkan untuk bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Ini minta terus kepada Allah. Apa doa minta kemudahan apa ikhwan? Apa doanya? Suka minta enggak sama Allah supaya dimudahkan? Ini mintanya mudah rezeki saja gitu. Apa doanya? Nggak hafal? Belum hafal. Berarti belum pernah dipraktekkan. Apa doanya? Doa minta kemudahan itu apa? Rabbishrahli sadri. Hafal kan doa ini? Hafal doanya tapi nggak tahu judulnya. Rabbishrahli sadri. Rabbishrahli. Wahai Rabbku, ishrahli sadri. Lapangkan dadaku. Lapangkan bagiku dadaku.
Orang tuh kalau lapang dada para jamaah itu orang kaya sesungguhnya, kan begitu ya? Orang kalau sumpek hatinya, sumpek dadanya, mau dia pejabat tinggi, mau dia orang kaya, miliarder, hakikatnya dia orang miskin. Ya kan? Lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan hilangkanlah keluh dari lidahku ini. Hilangkanlah keluh daripada lisanku ini. Sehingga orang itu bisa faham. Bisa memahami apa yang aku sampaikan. Ini doanya siapa? Nabiullah Musa alaihi salam. Itu doa dari Quran. Nah poinnya pada kalimat wa yassirli amri. Itu dari Quran. Kalau doa dari hadis, ada enggak? Doa minta kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Iya. Ya Allah mudahkanlah, jangan dipersulit. Ada lagi? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hafal enggak doa ini? Ikhwan, harus banyak menghafal doa ya. Harus banyak menghafal doa untuk kita praktekkan, untuk kita amalkan. Hidup kita kalau tidak berdoa kepada Allah, enggak ada apa-apanya. Semua itu dengan taufik, dengan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minta. Kita memiliki Rabb yang maha kaya. Minta apa saja, Allah itu senang diminta. Kecuali yang memang tidak boleh diminta. Ada kan yang enggak boleh diminta ya? Apa diantaranya? Ya Allah, saya minta istri itu 10 ya Allah. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalau mintanya 4, boleh enggak ibu-ibu? Boleh. Nah, mudah-mudahan suaminya ada di sini. Minta 4 boleh, kalau minta 10 boleh enggak? Enggak boleh. Zawijni ya. Ya Allah, nikahkan saya dengan 10 gadis, dengan 10 perawat. Enggak boleh. Ya Allah, jadikan saya nabi dan rasul. Boleh enggak? Enggak boleh. Sudah ditutup dengan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Lagian kita ini enggak ada tampang, begitu kan? Iman pas-pasan, miskin ilmu, mau jadi nabi dan rasul. Kalau minta jadi orang bertakwa, orang soleh, boleh. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi imamnya orang-orang bertakwa, itu boleh. Gitu ya. Jadi minta apapun kepada Allah selama permintaan yang tidak dilarang. Minta kepada Allah. Dan doa itu amalan paling mudah para jamaah. Iya tidak? Kita miskin bisa berdoa enggak ikhwan? Bisa. Tapi kita miskin bisa haji enggak? Boro-boro haji gitu. Makan sehari-hari saja mungkin sulit. Orang miskin. Tapi kalau doa semua bisa. Orang sakit bisa doa? Bisa. Tidak hanya orang sehat saja. Laki-laki, perempuan semua bisa berdoa. Ahwanul ibadat wa isariha. Kata para ulama, doa itu seringan-ringannya ibadah. Cuman dia menjadi ibadah yang sering ditinggalkan, gitu ya. Karena mungkin menganggapnya ringan. Dia ringan, ibadah yang ringan, tapi bukan berarti ringan nilainya. Doa para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, salah satu di antaranya doa meminta kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikanmu mudah. Jadi kalau kita baca doa ini, kita sedang menampakkan fakirnya kita di hadapan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa, enggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Maka ya Allah, jadikan tidak ada kemudahan
kecuali yang engkau jadikanmu mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkaulah yang menjadikan kesedihan itu jika engkau berkehendak menjadimu mudah. Karena kesulitan, kesengsaraan, beratnya menghadapi permasalahan hidup, para jamaah yang dirahmati Allah, sering menjadikan manusia itu keluar dari jalan Allah yang lurus. Maka kalau bukan karena Allah yang memudahkan urusan kita, wal iyadzubillah, kita akan celaka para jamaah. Hidup ini berat enggak ikhwan? Tergantung Ustaz. Kalau tanggal muda sih enggak berat. Berat enggak hidup ini? Berat. Berat hidup ini. Ada di antara antum yang enggak punya masalah? Dari wajah-wajah ini wajah-wajah bermasalah semua gitu. Serem-serem pakai masker gitu kan. Masya Allah. Iya. Jadi susah senyum kita ya kalau pakai masker. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi minta kemudahan kepada Allah, terutama kemudahan di dalam urusan agama kita. Karena kalau bukan karena Allah yang memudahkan, kita akan sangat-sangat kesulitan ya di dalam melakukan kebaikan di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dunia, agama dan juga akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya setiap amal-amal yang kita kerjakan. Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, taqabbal minna, terimalah amal dari kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, 2 poin dulu ya sebagai pemanasan ya. Karena ini pengajian kita yang pertama kali di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita, menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Kita tutup dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.